Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Laporan Pengalaman Penilai Perusahaan Jasa Keuangan Global tentang Efektivitas Arsitektur menggunakan Naomi. Next, anggota kelompok kami terdiri dari saya sendiri, Adrian Edenito dengan NIM 63, dan rekan saya, Anissa Rosdiana dengan NIM 59, Maulana Rifan dengan NIM 60, Putri Gania dengan NIM 72. Abstrak. Organisasi besar semakin menyadari manfaat arsitektur perusahaan dan banyak berinvestasi di dalamnya. Namun, banyak dari organisasi tersebut berjuang untuk benar-benar efektif dengan arsitektur. Untuk menentukan titik perbaikan, kami telah mengembangkan pendekatan untuk menilai organisasi pada efektivitas arsitekturnya. Pendekatan untuk melakukan penilaian tersebut bernama Normalized Architecture Organization Maturity Index atau NAOMI. Pendekatan kami menilai organisasi pada efektivitas arsitekturnya dari 3 perspektif penting, yaitu 1. Kesadaran arsitektur, 2. Keselarasan arsitektur, dan 3. Kematangan arsitektur. Untuk mendapatkan pengalaman praktis dan untuk meningkatkan dan memvalidasi pendekatan, kami melakukan penilaian di organisasi klien berdasarkan pelajaran yang didapat selama penilaian tersebut. Kami menyesuaikan model kami sehingga menjadi lebih berorientasi pada praktik. Naomi. Jadi ini ada variabel penilaiannya. Pendekatan penilaian kami menentukan efektivitas arsitektur organisasi. Ini menilai organisasi pada kemampuannya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan dengan arsitektur. Naomi menyediakan 3 variabel penilaian utama yang memberikan 3 perspektif berbeda tentang efektivitas arsitektur, yaitu arsitektur awareness, arsitektur maturity, dan arsitektur alignment. Next ada arsitektur awareness. Arsitektur perusahaan tidak tiba-tiba ada. Ini biasanya dimulai dengan tingkat yang belum matang dari arsitektur awareness. Asal-usul arsitektur awareness mungkin berbeda per organisasi. Mungkin anggota dewan menginisialisasi program arsitektur untuk mengatasi kompleksitas bisnis atau untuk membantu transformasi bisnis besar. Arsitektur maturity. Ketika ada tingkat arsitektur awareness tertentu, sebuah organisasi harus beralih dari hanya memikirkan arsitektur menjadi benar-benar menjalankannya. Arsitektur maturity menunjukkan seberapa baik fungsi arsitektur menerapkan arsitektur. Misalnya, seberapa baik arsitektur perusahaan overlay diterjemahkan ke dalam beberapa arsitektur domain tertentu. 3. Arsitektur alignment. Sebuah organisasi mungkin memiliki beberapa fungsi arsitektur yang fokusnya pada berbagai jenis arsitektur. Misalnya, satu fungsi yang bertanggung jawab untuk arsitektur TI dan satu untuk arsitektur bisnis. Dalam kasus seperti itu, kunci untuk menyelaraskan arsitektur TI dan bisnis tersebut dengan memastikan fungsi arsitektur yang bertanggung jawab bekerja sama. Kolaborasi tersebut disebut arsitektur alignment. Ini ada variabel intrinsik untuk menentukan tingkat kesadaran kedewasaan dan keselarasan arsitektur organisasi. Naomi menggunakan 6 variabel intrinsik yang mendasari yang diambil dari 1. Arsitektur governance, 2. Arsitektur processes, 3. Communication to and about arsitektur, 4. Organizational support for arsitektur, 5. Organizational scope for arsitektur, 6. Human and other arsitektur resources. Fungsi arsitektur TI. Gambar menunjukkan struktur Naomi menggunakan notasi yang diambil dari SEM, yang merupakan kerangka kerja untuk analisis statistik yang juga berisi berbagai teknik analisis yang kuat. Panah 1 pada arah pada gambar menunjukkan bahwa variabel sumber menjelaskan variabel tujuan. Tanda panah berkepala 2 menunjukkan bahwa kedua variabel tersebut berkorelasi. Di sebelah ini ada grafik. Ini tuh grafiknya itu adalah grafik struktur Naomi. Ada 6 variabel intrinsik yang menjelaskan 3 variabel kunci yang membuat efektivitas arsitektur organisasi. Itu bisa lihat di bawah. Kalau panahnya itu kepalanya ada 1, itu artinya source variable, explain destination variable. Kalau panahnya 2, itu artinya korelasi antara 2 variabel. Di sini arsitektur awareness berkorelasi dengan arsitektur maturity, sedangkan arsitektur maturity berkorelasi dengan arsitektur alignment. Dan panah 1 itu bisa dibilang seperti tadi itu variabel sumber menjelaskan variabel tujuan. Jadi misalnya
itu ada resources menjelaskan variabel tujuan yaitu architecture alignment, scope menjelaskan architecture alignment, support menjelaskan architecture alignment, maturity dan awareness, communication menjelaskan arsitektur awareness, arsitektur maturity dan arsitektur alignment, sumber processes menjelaskan arsitektur awareness, maturity dan alignment, governance menjelaskan arsitektur awareness, maturity dan alignment, dan seterusnya arsitektur awareness, arsitektur maturity dan arsitektur alignment menjelaskan tentang arsitektur effectiveness. Next. Ya, baik. Sekarang kita beralih ke variabel intrinsik. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, variabel intrinsik ini berjumlah 6. Yang pertama adalah governance. Di sini ini mewakili aspek manajerial dan organisasi dari arsitektur perusahaan. Fungsi arsitektur seperti unit atau departemen bisnis lainnya perlu menciptakan visi, misi, dan strateginya sendiri. Hal ini memungkinkan fungsi arsitektur memiliki fokus yang jelas yang harus diselaraskan dengan strategi perusahaan atau bisnis dan atau TI secara keseluruhan. Next, lalu yang kedua yaitu adalah processes. Fungsi arsitektur harus secara jelas menggambarkan proses primer dan sekundernya. Proses utama melibatkan pengembangan, pemeliharaan, dan implementasi arsitektur. Hal penting dalam menggambarkan proses arsitektur adalah menggabungkan keterkaitannya dengan proses lain yang berada di luar fungsi arsitektur. Lalu yang ketiga, yaitu communication. Di sini deskripsi arsitektur dan model bertindak sebagai sarana untuk mengkomunikasikan keputusan kepada berbagai pemangku kepentingan melalui sudut pandang tertentu. Tingkat di mana fungsi arsitektur dapat berkomunikasi dengan para stakeholder melalui arsitektur adalah sangat penting dalam menentukan kemampuannya untuk menjadi efektif. Lalu yang keempat adalah support. Di sini support memperkenalkan dan menggunakan arsitektur menimbulkan perubahan pada organisasi. Fungsi arsitektur hanya dapat berhasil menerapkan arsitektur yang dibuatnya dengan dukungan seluruh organisasi. Hal penting dalam menentukan tingkat dukungan organisasi untuk program arsitektur adalah dengan tingkat penerimaan organisasi terhadap perubahan yang didorong oleh arsitektur itu sendiri. Lalu selanjutnya 5, yaitu scope. Lingkup arsitektur organisasi ini menunjukkan bagian mana dari organisasi, baik itu departemen, unit, atau divisi, yang terlibat dalam program arsitektur perusahaan. Persentase semua departemen, unit bisnis, atau divisi yang bekerja sesuai arsitektur menunjukkan luasnya program arsitektur ini. Semakin luas program arsitektur, maka semakin tinggi juga dampak organisasinya. Lalu ada resource. Di sini sumber daya yang dibutuhkan fungsi arsitektur untuk mengembangkan, memelihara, dan mewujudkan arsitekturnya. Di sini ada dua resource-nya. Yang pertama dibutuhkan sumber daya manusia, yang kedua itu ia juga membutuhkan kerangka kerja atau framework. Next, dalam penelitian ini kita melakukannya menggunakan sebuah metode yaitu kuesioner. Di sini fungsi kuesioner adalah untuk memvalidasi model penilaian ini. Kuesioner berisi 3 skala, yang masing-masing skalanya itu ada kesadaran arsitektur, keselarasan arsitektur, dan kematangan arsitektur yang dinilai. Di setiap skalanya memegang item Likert ya. Jadi penilaiannya itu dari skala 0 sampai 5, dari sangat tidak setuju sampai sangat setuju. Item Likert ini didasarkan pada 6 variabel penilaian intrinsik yang sebelumnya disebutkan tadi, dan subvariabel penjelasannya. Variabel-variabel ini membentuk topik item untuk setiap skala dalam kuesioner. Nah, yang pertama yaitu kesadaran arsitektur. Di sini indikasinya yaitu deskripsi proses dari proses utama, fungsi arsitektur ditulis dengan jelas. Lalu kontradiksinya, deskripsi proses dari proses utama, fungsi arsitektur belum ditulis. Lalu yang kedua yaitu kematangan arsitektur. Indikasinya di sini, arsitek dalam fungsi arsitektur bekerja sesuai dengan proses tertulis saat melakukan tugasnya. Lalu kontradiksinya, arsitek dalam fungsi arsitektur mengabaikan deskripsi proses tertulis saat melakukan tugas mereka. Selanjutnya adalah yang ketiga, penyelarasan arsitektur. Indikasinya di sini, deskripsi proses menggambarkan bisnis yang selaras dan proses pengembangan dan pemeliharaan arsitektur TI. Kontradiksinya, deskripsi proses menggambarkan dua proses pengembangan dan pemeliharaan arsitektur bisnis dan TI yang terpisah.
Nah, di sini ada gambar 2 yang menjelaskan penyelarasan arsitektur dan kematangan arsitektur. Bisa dilihat dari alurnya ya. Itu ada bisnis dan IT. Hubungannya itu membentuk pemisah, yaitu alignment di sini dipisahkan. Lalu semakin kanan itu adalah tingkat kematangan arsitekturnya. Next. Selanjutnya adalah model visualisasi. Untuk mewakili data yang dikumpulkan selama penilaian kepada klien, Naomi menyediakan 2 model visualisasi. Model yang ditunjukkan menghubungkan kematangan arsitektur pada sumbu horizontal dengan keselarasan arsitektur pada sumbu vertikal. Nah, fungsi arsitektur mungkin hanya berfokus pada bisnis murni pada TI atau kombinasi antara keduanya, antara bisnis dan TI, di mana keselarasan antara keduanya adalah tujuan utama. Hanya organisasi dengan keselarasan penuh yang akan muncul di cakrawala tengah model ini. Perusahaan-perusahaan tersebut fokus secara merata pada aspek arsitektur TI dan bisnis, dan sedemikian rupa sehingga bisnis dan TI bekerja sama secara efektif. Organisasi yang diposisikan di atas cakrawala ini memiliki fokus bisnis dengan arsitektur, sedangkan yang memiliki fokus TI dengan arsitektur diposisikan di bawah cakrawala. Dan visualisasinya bisa dilihat pada gambar ketiga ini, yang merupakan gambar kesadaran arsitektur dan kematangan arsitektur, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Next. Bentar. Sumbu Y menggambarkan kesadaran arsitektur. Pada tingkat kesadaran arsitektur yang terendah, sebuah organisasi mungkin mencari kesadaran. Dari sana, sebuah organisasi dapat mengikuti visi arsitekturnya, tidak menciptakan visi mereka sendiri, tetapi menggunakan visi pesaing atau perusahaan konsultan. Nah, tingkat kesadaran arsitektur tertinggi diwujudkan ketika sebuah organisasi menjadi visioner dalam hal arsitektur, menciptakan visinya sendiri. Sumbu X menggambarkan kematangan arsitektur yang sama dengan sumbu X pada gambar 2 yang awal tadi. Lalu tingkat kematangan arsitektur terendah mewakili organisasi di mana arsitektur sebagai suatu disiplin yang tidak ada. Organisasi di mana arsitektur didukung membuat bagian tengah. Akhirnya, tingkat kematangan arsitektur tertinggi diwujudkan ketika sebuah organisasi sebagai arsitektur formal suatu disiplin. Selanjutnya adalah proses penilaian. Nah, fase proses penilaian. Di sini penilaian Naomi tipikal mengetahui 5 fase. Yang pertama, selama fase orientasi, penilai mengumpulkan informasi umum tentang organisasi subjek dari dokumen atau sumber lain yang disediakan oleh klien. Selain itu, tujuan dan ruang lingkup penilaian ditetapkan dan disepakati dengan klien. Penilai bersama dengan klien memilih anggota organisasi yang relevan dan menjadwalkan serta mempersiapkan wawancara dengan mereka. Selama fase pengumpulan informasi, asesor mengumpulkan dan mempelajari dokumentasi yang lebih rinci. Selain itu, penilai juga melakukan wawancara. Selanjutnya, pada tahap analisis, asesor menganalisis informasi yang dikumpulkan dan menarik kesimpulan awal. Asesor di sini menyiapkan karya, umpan balik, dan mengkomunikasikan kesimpulan awal dengan klien. Jika ada informasi yang hilang, penilai menjadwalkan dan melakukan wawancara lanjutan. Nah, di sini terdapat gambar proses penilaiannya ya. Ini mulai dari orientation, yang terdiri dari general information, determine assessment goal and scope, terus plan interview dan create questionnaire, lalu ada selanjutnya information gathering, dan isinya itu bisa dilihat di bawahnya. Lanjut ke analisis, feedback, report, dan di akhirnya report maksudnya. Next. Selanjutnya adalah fase proses penilaian. Di sini ada fase umpan balik ya. Pada fase umpan balik di sini, penilaian menjanjikan kesimpulan yang ditarik kepada anggota yang terlibat dari organisasi yang dinilai dalam sesi kelompok. Selama sesi ini, jalur pertumbuhan alternatif menuju perbaikan yang dibahas. Penilai dan klien bersama-sama menentukan alternatif mana yang paling memuaskan. Pada tahap laporan, asesor menghasilkan laporan akhir yang berisi hasil asesmen dan rekomendasi perbaikan yang dipresentasikan kepada klien. Durasi penilaian tipikal dapat bervariasi dari 2 hingga 6 minggu, tergantung pada ruang lingkup atau skop penilaiannya. Nah, selanjutnya di sini kita akan masuk ke bab 3, yaitu penilaian.
Nah, yang pertama ini ada profil perusahaan yang dinilai. Nah, perusahaan ini menyediakan berbagai layanan perbankan, asuransi, dan manajemen aset di lebih dari 50 negara dan memperkerjakan lebih dari 100.000 orang. Berbagai portofolio proyek kantor dan fungsi manajemen perubahan secara organisasi tersebar di fungsi TI. Sebuah proyek transformasi didirikan untuk menggabungkan arsitektur yang tersebar ini. Manajemen portofolio dan fungsi manajemen perubahan menjadi satu yang disebut kantor CEO pusat. Nah, di sini ada fungsi arsitektur yang ikut serta dalam pembentukan kantor CIO, yaitu fungsi arsitektur TI dan fungsi arsitektur bisnis. Sedangkan pusat pengembangan lanjutan yang terlibat dalam penilaian yaitu ada saluran pembayaran dan saluran front office. Nah, berikut penjelasan dari fungsi arsitektur TI dan bisnis, di mana arsitektur TI itu tugasnya membuat, memelihara, dan mewujudkan arsitektur domain bisnis dan aplikasi. Yang kedua, menciptakan dan memelihara prinsip-prinsip layanan untuk pengembangan dan integrasi aplikasi. Dan yang ketiga, mengawasi proyek sesuai dengan prinsip dan arsitektur yang mereka buat. Nah, sedangkan tanggung jawab dari arsitektur bisnis yaitu yang pertama, menciptakan, memelihara, mewujudkan, dan memberi saran tentang model proses bisnis untuk proyek yang dijalankan. Yang kedua, memasok proyek dengan pengetahuan tentang standarisasi proses bisnis dan alat pendukung. Dan yang ketiga, mengawasi proyek agar sesuai dengan arsitektur yang dibuatnya. Nah, kemudian di sini ada data penilaian, di mana yang pertama ini ada data penilaian dari fungsi arsitektur TI. Pada topik kesadaran arsitektur, departemen ini telah membentuk visi yang jelas tentang arsitektur berorientasi layanan. Namun ide tentang bagaimana meningkatkan dukungan organisasi untuk visi arsitekturnya itu masih kurang maju. Dalam mewujudkan arsitektur aplikasi dan infrastruktur yang telah dibuatnya, masih banyak yang harus dilakukan. Oleh karena itu, departemen ini tidak memiliki tingkat kematangan arsitektur yang sangat tinggi. Departemen ini berfokus pada arsitektur aplikasi dan infrastruktur, sehingga menekankan pada aspek arsitektur TI. Namun, dalam membuat arsitektur enterprise-nya, fungsi arsitektur TI belum berkonsultasi dengan fungsi arsitektur bisnis untuk membuat domain bisnis. Nah, selanjutnya ada penilaian pada fungsi arsitektur bisnis. Departemen kedua ini cukup visioner dalam hal arsitektur proses bisnis. Departemen ini terorganisir dengan baik dan memiliki deskripsi proses arsitektur yang jelas. Dalam hal kemampuannya untuk mempraktikkan ide-idenya, departemen ini mengalami kesulitan dalam memastikan kepatuhan proyek dengan arsitektur proses bisnis yang dibuatnya. Departemen ini berfokus pada arsitektur proses bisnis, sehingga menekankan pada aspek bisnis arsitektur. Ada sedikit kerjasama antara fungsi arsitektur bisnis dan fungsi arsitektur lainnya dalam fungsi TI. Nah, selanjutnya ini penilaian pada saluran pembayaran dan pengembangan. Di departemen ketiga ini sebagian mengikuti visi arsitektur TI, visi arsitektur, strategi, dan kebijakan departemen yang khusus belum ditulis secara jelas dan formal, sehingga membuat hal tersebut dapat diinterpretasikan secara bebas dan membuat arsitektur menjadi aktivitas yang cukup non-komital dalam departemen ini. Arsitek proyek dalam departemen ini memiliki peran penting dengan menyumbangkan pengetahuan dan pengalaman yang berharga selama fase pengambilan proyek. Namun, selama pelaksanaan proyek, arsitek proyek mengalami kesulitan untuk menegakkan bahwa proyek dilakukan sesuai dengan arsitektur proyek yang dibuat dan menerapkan arsitektur perusahaan dan prinsip layanan. Departemen ini berusaha untuk memenuhi kebutuhan bisnis sebanyak mungkin dan menghasilkan fokus yang berorientasi bisnis. Nah, selanjutnya pada penilaian saluran front office pusat pengembangan, jadi departemen terakhir ini mengikuti visi fungsi arsitektur TI. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang apa itu arsitektur, namun tidak memiliki visi yang jelas tentang bagaimana arsitektur dapat membantu dalam meningkatkan pelaksanaan proyek TI di dalam departemen. Nah, arsitektur proyek dan anggota tim lainnya tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana menerapkan prinsip-prinsip layanan yang disediakan oleh fungsi arsitektur TI, dan juga sikap terhadap arsitektur perusahaan dalam departemen ini cukup negatif. Sebagian karena hasil positif yang diciptakan dengan arsitektur tidak dikomunikasikan dengan baik. Serupa dengan pusat pengembangan lainnya, departemen ini juga melakukan proyek-proyek TI untuk klien dalam divisi bisnis perbankan retail.
Nah, selanjutnya ini ada kesimpulan dan rekomendasi dari data penilaian yang sebelumnya. Di sini kesimpulannya yaitu, secara keseluruhan, organisasi yang dinilai memiliki visi arsitektur yang baik dan cukup matang dalam menciptakan arsitektur enterprise yang berkualitas. Namun, mereka mengalami kesulitan besar dalam memastikan bahwa proyek membuat arsitektur proyek yang konsisten dengan arsitektur perusahaan dan tetap berpegang pada arsitektur proyek itu. Nah, berikut rekomendasi dari penilaian tadi. Yang pertama, perusahaan ini perlu memperkenalkan struktur biaya yang jelas. Yang kedua, perusahaan ini perlu diperhatikan dengan tingkat penerimaan arsitektur yang harus ditingkatkan, dan arsitektur juga menjadi kegiatan wajib dalam proyek. Yang terakhir, arsitek juga harus diberikan gambaran fungsi, peran, dan amanat yang jelas. Selanjutnya dari diskusi. Nah, diskusi yang didapatkan adalah pertama, mempertimbangkan berbagai perspektif penting dalam melakukan efektivitas arsitektur dengan penilaian yang benar. Nah, dalam melakukan pematangan arsitektur, klien sangat menghargai wawasan tentang efektivitas arsitektur dari berbagai perspektif. Hasil penilaian dari 3 perspektif yang berbeda memungkinkan untuk menciptakan roadmap untuk perbaikan dengan arah yang jelas. Misalnya, sebuah organisasi mungkin memiliki tingkat arsitektur kematangan yang tinggi, tetapi mungkin juga memiliki sedikit fokus dengan arsitekturnya. Nah, keselarasan antara bisnis dan TI dalam fungsi arsitektur mungkin tidak ada. Dengan Naomi, hasil penilaian dengan jelas divisualisasikan. Namun, mengidentifikasi dan memvisualisasikan kesenjangan antara bisnis dan fungsi arsitektur TI tidak mungkin dilakukan dengan penilaian model yang sudah ada, karena mereka hanya fokus pada satu variabel tertentu. Selanjutnya adalah pengamatan B, perbedaan antara arsitektur kesadaran dan kematangan arsitektur sangat penting dalam menentukan efektivitas arsitektur. Nah, Naomi membuat perbedaan yang jelas antara tingkat pemikiran arsitektur atau kesadaran dan tingkat kematangan mempraktikkan arsitektur. Dengan melakukan ini, Naomi telah memperhatikan untuk aspek penting dari efektivitas arsitektur, model kematangan arsitektur lain yang ada gagal untuk diatasi. Misalnya, pemilik bisnis proyek TI mungkin memperhatikan bahwa proyek memiliki fase startup yang lebih lama karena ekstra dari aktivitas yang harus dilakukan. Pemilik bisnis yang sama yakin dengan IT yang baru dibuat arsitekturnya adalah yang terbaik beberapa bulan lalu. Namun sekarang pemilik bisnis secara pribadi terpengaruh oleh arsitektur itu karena mengancam untuk menghasilkan biaya dan kelebihan dari waktu proyek yang ada. Jadi selama itu melibatkan umum dan tujuan bisnis yang panjang, arsitektur adalah hal yang baik. Tetapi begitu menjadi konkret dan mulai mempengaruhi individu, resistensi mulai meningkat. Lalu selanjutnya ada observasi C, mewakili hasil penilaian menggunakan model visualisasi yang menyediakan karakterisasi fungsi arsitektur yang terlibat dalam penilaian, memberikan wawasan konstruktif dalam arsitektur efektivitas. Nah, Naomi menyediakan cara yang lebih fleksibel untuk mewakili hasil penilaian. Fungsi arsitektur dalam model visualisasi menggabungkan berbagai perspektif berdasarkan model penilaian yang divalidasi dengan baik, yang juga menggabungkan ketergantungan antara berbagai variabel. Berdasarkan pengalaman, hasil penilaian khusus yang lebih baik, dan juga berdasarkan saran khusus klien untuk perbaikan agar dapat dibuat. Semua model penilaian arsitektur yang ada menetapkan kematangan umum yang telah ditentukan sebelumnya, atau tingkat keselarasan dengan organisasi yang dinilai. Dalam hal yang sama, cara sebagai CMMI. Level ini masing-masing memiliki satu set karakteristik umum yang tidak selalu mencerminkan organisasi yang dinilai.
Oleh karena itu, mewakili hasil penilaian sedemikian rupa tidak memungkinkan untuk membuat saran yang disesuaikan untuk perbaikan. Juga menetapkan tingkat kematangan atau keselarasan dapat menghasilkan tujuan mencapai tingkat tertinggi yang ditetapkan, yang mungkin belum tentu merupakan level terbaik untuk organisasi tersebut. Next. Lalu pelajaran pertama yang didapatkan adalah ada perbedaan dalam menentukan tingkat kesadaran arsitektur, kematangan, dan keselarasan dari fungsi arsitektur dan juga departemen. Dalam memposisikan fungsi arsitektur yang terlibat dalam model visualisasi, terdapat ketidakjelasan tentang apakah itu melibatkan arsitektur berfungsi atau bagian lain dari organisasi yang dipengaruhi oleh arsitektur. Misalnya, dengan arsitektur kesadaran dapat dengan jelas membahas fungsi arsitektur kesadaran, namun ketika melibatkan kematangan arsitektur secara implisit, memposisikan fungsi arsitektur berdasarkan tingkat di mana arsitektur ditempatkan oleh departemen yang melakukan proyek pengembangan perangkat lunak. Stop dulu. Selanjutnya ada perbaikan. Jadi perbaikan yang harus dilakukan adalah menentukan perbedaan yang jelas antara fungsi arsitektur dan organisasi yang terpengaruh dalam naomi. Fungsi arsitektur bertanggung jawab untuk membuat, memelihara, dan mengkomunikasikan arsitektur. Organisasi yang terpengaruh mewakili bagian organisasi yang harus bekerja sesuai dengan arsitektur yang dibuat oleh fungsi arsitektur. Lingkungan eksternal dari fungsi arsitektur yang dapat berupa unit bisnis tertentu, departemen TI, atau keseluruhan perusahaan. Fungsi arsitektur harus mengawasi dan memberikan bimbingan kepada mereka yang akan bekerja sesuai dengan arsitektur ini bagi organisasi yang terpengaruh. Next. Misalnya, dalam penilaian bagian 3, Departemen 1 adalah fungsi arsitektur TI yang menciptakan arsitektur TI perusahaan, yang terdiri dari beberapa arsitektur TI dari beberapa domain arsitektur TI. Berikut ini merupakan satu atau lebih arsitektur TI dengan domain spesifik, menyediakan struktur dan prinsip yang tumpang tindih untuk tim pengembangan perangkat lunak dalam Departemen 3 dan 4 yang melakukan proyek TI. Mereka bergantung pada perusahaan dan domain arsitektur TI dalam menciptakan arsitektur proyek mereka. Oleh karena itu, mereka dipengaruhi oleh Departemen 1 melalui keputusan arsitekturnya dan cara kerja baru menurut arsitektur yang mereka tuntut. Maka akan menggunakan 3 variabel penilaian kunci yang sama untuk menilai organisasi yang terpengaruh. Namun, kami akan menentukan mereka agar sesuai dengan perspektifnya yang menyimpang tentang arsitektur, yaitu menjadi subjek atau konten dari arsitektur dan fungsi arsitektur yang diciptakan. Lalu yang kedua ada sikap terhadap arsitektur perusahaan merupakan faktor penentu keberhasilan dalam menjadi efektif dengan arsitektur perusahaan. Nah, penerimaan arsitektur merupakan variabel penting dalam menentukan dukungan organisasi untuk arsitektur yang dibahas dalam naomi. Namun, sikap terhadap arsitektur merupakan penting dalam mewujudkan penerimaan tersebut. Jika sifat ini positif, organisasi yang terpengaruh lebih mungkin untuk menerima arsitektur dan mengubah perilaku mereka atau cara mereka melakukan pekerjaan dengan sesuai dengan arsitektur yang dibuat oleh fungsi arsitektur. Topik ini tidak ditangani dengan benar dalam naomi. Nah, perbaikannya adalah menyertakan sikap terhadap arsitektur sebagai variabel yang menjelaskan arsitektur kesadaran akan organisasi yang terkena dampak dalam penilaian model. Nah, variabel ini tentang sikap yang terpengaruh organisasi terhadap ide dan tindakan arsitektur fungsi. Nah, sikap organisasi yang terpengaruh ini tergantung tentang bagaimana fungsi arsitektur beroperasi, seberapa baik fungsi arsitektur mampu mempengaruhi secara positif sikap organisasi yang terpengaruh. Misalnya,
dengan jelas mengkomunikasikan apa itu arsitektur, bagaimana hal itu membantu organisasi meningkat, dan hasil apa yang telah direalisasikan dengan arsitektur. Nah, pelajaran yang ketiga adalah menyelaraskan arsitektur TI dan bisnis tidak harus selalu menjadi target dari titik fungsi arsitektur. Keselarasan fungsi arsitektur tergantung pada tujuan dengan arsitektur perusahaan. Misalnya, jika tujuan organisasi dengan arsitektur adalah untuk mengurangi kompleksitas TI dan tidak memiliki keinginan untuk mengubah bisnis, maka fokusnya hanya pada IT arsitekturnya. Dalam hal ini, kematangan arsitektur TI, fungsi arsitektur mungkin pada tingkat tinggi. Tanpa itu, berfokus pada keselarasan arsitektur. Model visualisasi yang menghubungkan kematangan arsitektur dan keselarasan arsitektur awalnya memiliki area yang disorot yang menyeratkan bahwa untuk menjadi lebih matang, sebuah organisasi perlu menjadi arsitektur yang lebih selaras. Nah, perbaikannya adalah menghapus area yang disorot pada model visualisasi dan mengubah perspektif penyelarasan arsitektur menjadi fokus arsitektur. Dengan mengambil langkah-langkah ini, Naomi tidak akan menyadari bahwa setiap organisasi harus berusaha untuk keselarasan. Pendekatan kami akan menekankan bahwa fokus dari arsitektur fungsi harus sesuai dengan tujuan organisasi dengan arsitektur perusahaan. Nah, lalu selanjutnya adalah catatan penutup. Umpan balik yang diterima atas penilaian ini dari organisasi klien, perusahaan jasa keuangan global, sangat positif. Penilaian ini memberikan kami wawasan instruktif dalam situasi kami saat ini, yaitu segera diterapkan dalam proses pembuatan pusat fungsi arsitektur yang jelas yang kita jalani saat ini. Nah, hasil penilaian memicu diskusi konstruktif selama sesi umpan balik. Namun, ada beberapa umpan balik dan masalah yang dapat diatasi dengan menyesuaikan dan meningkatkan pendekatan. Penyesuaian ini cukup mudah dibuat dan tetap menjaga struktur dasar Naomi. Pekerjaan di masa depan melibatkan pengembangan kuesioner standar berdasarkan Naomi. Peneliti akan validasi apakah versi pertama dari kuesioner standar ini mengukur variabel dalam model dengan benar menggunakan penilaian kecil himpunan data. Peneliti akan menyesuaikan versi pertama kuesioner ini jika diperlukan. Setelah itu, kita akan memvalidasi Naomi menggunakan kumpulan data yang luas. Terakhir, kita akan membuat benchmark sehingga organisasi klien dapat membandingkan berarti dengan organisasi lain yang sebanding. Misalnya pasar, ukuran yang sama, atau negara yang sama, dan lain sebagainya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.